Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang berisikan informasi seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Jadi ikutin terus channel ini ya. Travelers, kota Makassar ini kan memang dikenal dengan pemandangan laut dan pantainya yang menawan. Karena memang posisinya bersebelahan langsung dengan Selat Makassar. Nah, kali ini saya berada di Makassar dan pilihan saya menginap adalah di Hotel Swiss Bell in Makassar. Saya memilih nginap di Swiss Bell Makassar ini salah satunya adalah karena lokasinya yang dekat dengan laut. Jadi pengen dong bisa healing-healing sambil menikmati view lautnya yang cakep. Juga Hotel Swiss Bell Makassar ini lokasinya cuma 1 km dari ikon wisata Makassar, Pantai Losari. Udah tahu dong Pantai Losari itu seperti apa? Nah, menuju ke Pantai Losari dari Hotel Swiss Bell Makassar, kita bisa jalan kaki. Jadi pas lah lokasinya strategis ya. Lokasinya juga dekat dengan berbagai objek wisata. Misalnya nih, Benteng Rotterdam. Lokasinya tepat berada di seberang hotel. Cuma tinggal jalan dikit. Kemudian ada Masjid 99 Kubah di sekitar Pantai Losari. Juga ada Masjid Terapung di sekitar Pantai Losari. Mau cari kuliner juga gampang. Banyak makanan yang tersedia di resto dan juga di beberapa tempat makanan yang berjejer di sepanjang jalan di dekat Pantai Losari. Mau beli oleh-oleh juga gampang, cuman 5 menit ke kawasan Somba Upu. Jadi kawasan Somba Upu ini kan terkenal ya dengan surga belanja oleh-oleh di Makassar. Banyak deretan toko yang berjajal, tinggal pilih mau masuk toko yang mana. Nah, sekarang saya siap-siap mau check in dulu di hotel. Kalau kita masuk ke area hotelnya, jadi bentuk area hotel ini seperti mengantong ya, melebar ke belakang. Makanya area kedatangannya cukup hanya untuk jalur 2 kendaraan ya, naik dan turun. Harap dimaklumi juga travelers karena kawasan lokasi ini kan udah padat. Jadi area masuknya sih nggak ada taman-tamannya gitu. Karena saya sudah sampai di lobinya cukup luas ya. Ada kombinasi lantai warna krem dengan hitam dan juga di pilar-pilarnya warna gold. Juga ada beberapa sofa berwarna merah, juga warna coklat, sehingga emang lobinya sih terkesan penuh ya. Sofanya juga bergaya modern dengan sandaran punggung yang tinggi. Juga motif batik di pilarnya ini kesannya jadi elegan. Karena posisinya yang dekat pantai, jadi view ini bisa dimanfaatkan dengan menempatkan area resto pada posisi yang memudahkan kita untuk menikmati view Teluk Makassar yang cakep. View ini juga bisa kita nikmati dari lobi melalui dinding kacanya ya travelers. Kemudian plafonnya juga tinggi memberi kesan luas. Meskipun ada banyak kolom pilar di lobi hotel, tapi karena plafonnya tinggi, terus ditambah chandelier kristal yang besar, kesannya jadi mewah. Di lobi ini juga ada miniatur kapal finisi yang besar, mungkin untuk menandakan kita saat ini sedang berada di kota Makassar. Welcome drink juga tersedia di meja dan bisa diambil sesukanya. Proses check-in berjalan lancar meskipun saat itu tamu juga lumayan banyak ya. Saya udah dapat akses card dan sekarang saya menuju kamar melalui lift yang tersedia. Nah, berjalan di sepanjang koridor ini berlapisan karpet dan saya sempat depan kamar dan travelers inilah kamarnya. Untuk menginap kali ini saya menempati kamar tipe business suite. Itu masuk, saya langsung terkesima dengan dinding kaca di kedua sisi living roomnya, menampilkan view laut yang cakep. Saya suka banget dengan viewnya. Ini berasa istimewa banget travelers. Kamar tipe sudut ini ngasih pandangan yang luas buat saya untuk menikmati aktivitas yang terdapat di Teluk Makassar melalui dinding dan jendela kacanya. Duduk di sofa sambil menikmati view cakep ini bikin saya menjadi lebih fresh. Dan travelers, inilah saatnya ketika saya menikmati suasana saat-saat menjelang sunset. Dari sisi yang lain kita bisa melihat aktivitas di daratan di sekitar dermaga pelabuhan. Jadi travelers, dari kamar ini saya bisa melihat saat-saat di mana matahari mulai surut dan sunset sedang berlangsung.
Cahaya emasnya memantul melalui birunya air laut. Cakep banget, keren. Apalagi menikmatinya sambil menikmati secangkir kopi hangat. Keren banget. Oh ya, Travelers, di living room ini selain ada sofa set ya, juga ada televisi 42 inch beserta kabinetnya, dan menurut saya sih ruangannya pas ya, nggak pakai banyak pernak-pernik pajangan di dinding karena view keluarnya sudah memberi sesuatu yang istimewa bagi saya. Pada malam hari kalau kita tidak ingin terlihat dari luar dari jendela kaca ini, maka tidak-tidaknya bisa kita tutup ya untuk memberikan privasi bagi tamu yang menginap di kamar ini. Nah, sekarang kita cek ruang tidurnya ya. Posisi bedroom ada di sebelah kanan. Ruang tidurnya juga memberikan pemandangan cakep melalui jendela kaca lebar di sisi keluarnya. Jadi travelers, untuk menikmati suasana laut, kita bisa menikmatinya dari tempat tidur atau dari kursi di ruang tamu. Travelers juga bisa bayangin lah ya, sambil tiduran kita bisa buka tirai jendela dan terlihatlah pemandangan laut biru yang luar biasa. Sekali-sekali juga terlihat kapal kecil yang menyeberang menuju pulau di depannya. Apalagi saat sunset. Ini best moment banget, asik banget suasananya. Tempat tidurnya ukuran king size dengan 4 buah bantal yang cukup empuk. Kemudian kamarnya ada TV dan kursi meja kerja. Untuk TV-nya saluran cukup lengkap ya, saluran internasional dan saluran nasional. Terus ada penghemat air, ada room amenities lainnya, ada cangkir, teh, kopi, gula saset, ada mini fridge atau kulkas kecil ya. Juga untuk kamar tidurnya disediakan 2 botol air mineral sebagai complimentaries. Ada nakas di sebelah kiri dan kanan bed lengkap dengan colokan di dinding. Nah, jadi gak ada masalah ya kalau kita mau colok-colok laptop atau HP sambil tiduran. Lampu bacanya menggunakan lampu LED yang menempel di bagian headboard tempat tidur. Kalau travelers masih merasa kurang terang, masih ada standing lamp yang terpasang di sudut. Nah, ini suasana malam ya travelers di kamar. Penerangannya menurut saya cukup lah. Dan suasana di luar pada malam hari juga terlihat seperti ini ya. Agak gelap, hanya terlihat lampu-lampu dari proyek konstruksi yang sedang berlangsung di seberang pantai. Furniture lain ada lemari berpintu dengan rak terbuka, juga ada rak penyimpan koper dan cermin dinding. Nah, safe deposit boxnya cukup gede ya travelers, ya bisa menyimpan seukuran laptop lah. Kamar mandinya bernuansa krem. Untuk jenis kamar ini dilengkapi dengan bathtub, tapi juga ada shower rooms juga. Fasilitas toiletresnya juga lengkap seperti layaknya kamar standar di hotel bintang 4. Mulai dari hair dryer, air mineral. Oh ya travelers, air mineralnya lebih dari cukup kayaknya ya. Kalau dihitung totalnya ada 7 botol disediakan untuk jenis kamar ini. Juga perlengkapan mandinya, toiletresnya ada shower gel, sampo, conditioner tersedia dalam wadah botol besar di bagian bathtub. Overall sih saya nggak ada masalah ya selama tidur di kamar ini, bisa tidur nyenyak dan nyaman tanpa ada gangguan. Travelers mau laundry, ini dia laundry rate-nya. Pagi-pagi saya mau menikmati breakfast-nya. Breakfast-nya disediakan di Swiss Cafe Resto. Ini lokasinya di lobi sebelah resepsionis. Untuk tamu anak-anak berusia di atas 5 tahun atau tingginya lebih dari 85 cm, maka akan dikenakan charge 50%. Namun saya lihat pemeriksaan juga tidak terlalu ketat ya travelers. Tidak ada perbedaan yang signifikan suasana interior di resto dengan lobby area karena memang lokasinya berdampingan. Jadi tetap dengan kursi-kursi yang berwarna merah. Sitting areanya bisa indoor dan outdoor karena saya ingin menikmati pemandangan laut membentang. Juga langit yang waktu itu masih berwarna jingga ya karena masih pagi-pagi sisa sunrise. Maka pilihan saya adalah duduk di area outdoor dekat ke pagar kaca. Posisi ini adalah sisi terluar dari teras restoran. Di area ini juga ada beberapa bin bak warna-warni sepertinya untuk tamu-tamu yang ingin menikmati suasana sore sambil leyeh-leyeh di area ini sambil menikmati pemandangan laut. Menu makanannya tersedia dengan berbagai variasi mulai dari menu oriental, Indonesian food, western, dan juga adalah makanan lokal. Tentu travelers yang saya cari pertama adalah menu tradisional khas Sulawesi Selatan. Ada coto Makassar, kemudian ada sop konro, ada menu lokal lainnya yang diatur bergantian setiap hari.
Makanan utamanya boleh dibilang standar ya travelers, standar hotel bintang 4 lah. Ada nasi goreng, mie goreng, aneka protein, kemudian olahan sayuran, juga ada bubur ayam lengkap dengan kondimennya. Ada bread and pastry, juga kita bisa lihat di sini ada aneka jajanan pasar yang tampaknya menarik dengan warna-warna yang kontras. Kemudian untuk minumannya ada jus, tapi jus ini saya rasa dari sirup botolan ya travelers. Ada air mineral, ada infused water, ada teh dan kopi. Nah ini menu lain yang bisa kita lihat ada lontong sayur. Menu lainnya bisa dilihat di sini ya travelers. Overall dari sisi taste ya lumayan lah ya makanannya, terutama untuk makanan yang lokal karena memang taste-nya udah jelas antara gurih dan asin. Dan saya juga menikmati makanan-makanan lokal yang tersedia di sini sebagai pengganti saya yang nggak sempat menikmati kuliner langsung di tempatnya di pusat jajannya di luar sana. Selesai breakfast, perut kenyang, saya masih punya waktu. Saya sekarang ingin menikmati kolam renangnya. Kolam renangnya terbagi atas dua travelers, ada satu kolam khusus untuk anak-anak, ini bentuknya seperti island pool, dan kemudian untuk kolam dewasa ini dengan kedalaman sekitar 1,5 meter ya. Kolamnya berbentuk memanjang dan untuk ukuran luasnya sih cukup lah ya, dan ini kita bisa nikmati bersama karena kolam renangnya juga kelihatannya bersih. Dari kolam renang kita bisa melihat view laut yang biru, dan karena lantai kolamnya juga menggunakan keramik berwarna biru, jadi sepanjang yang kita lihat antara kolam dan lautan yang di depan itu warnanya adalah biru, dan ini menyegarkan mata banget. Juga menarik dari kolam renang ini adalah kita bisa melihat pemandangan Masjid 99 Kubah yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil sebagai arsitek. Hotel Swiss Bell Makassar yang tidak ada kids club, maka kolam renang ini menjadi satu-satunya tempat bermain bagi anak selama berada di hotel ini. Saya paling suka menikmati kolam ini pada saat menjelang sunset karena warna langitnya berwarna jingga kuning keemasan, dan ini menjadi menarik buat saya. Pada malam hari lampu di kolam dinyalakan warna-warni, jadi cakep ya. Paduan antara warna biru, ungu, jingga, kuning, merah bergantian. Fasilitas gym ada di lantai yang sama dekat kolam renang. Kalau travelers ingin membuang kalori dengan memanfaatkan peralatan yang ada di gym, monggo bisa langsung datang ke fitness centernya. Tempatnya lumayan luas, peralatannya ya menurut saya standar ya. Tapi travelers kalau ingin latihan beban, latihan kardio bisa memanfaatkan fasilitas di sini. Tersedia juga air mineral dan handuk untuk pengguna fitness center ini. Fasilitas lain adalah spa, jadi travelers bisa memanfaatkan spa di sini. Travelers ini mencoba tersedia berbagai massage oil dan juga aromaterapi yang bisa kita pilih untuk treatment massage and spa yang akan kita ikuti. Kalau travelers ingin meeting, bisa ngadain meeting di hotel ini. Tersedia berbagai ruang meeting dengan berbagai kapasitas yang tersedia. Yang saya katakan di awal tadi, di sekitar Hotel Swiss Bell ini terdapat berbagai cafe, resto, dan kemudian makanan jajanan yang bisa kita pilih kalau kita bosan makan di hotel. Tapi opsi lain ada juga di lantai 20, ada bar dan club lounge namanya Graffiti yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh travelers yang ingin menghabiskan waktu pada malam hari daripada di kamar, bisa menikmati live musik di sini. Oke travelers, saya rasa sudah cukup ya virtual tour kita di Hotel Swiss Bell Makassar. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau travelers ingin mengetahui lebih banyak lagi info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling, silakan ikuti terus channel ini. Thank you, salam sehat, salam semangat.